Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Ibu? Mas Baru ya? Iya, Oh iya. Alhamdulillah sehat baik. alhamdulillah. Mas Baru sendiri gimana kabarnya? Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Udah lama banget. Akhirnya itu Mas Baru masih kuliah satu ya? Iya, Nah, sekarang gimana udah wisuda atau belum? alhamdulillah sudah selesai. Walaupun dengannya rintangan yang begitu sulit. Iya, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah aja. Ngomong, sekarang kesibukannya apa nih? Terus ada perlu apa nih tiba-tiba kesini tanpa ada WhatsApp atau DM di Instagram? Kan sih Mas Baru kalau misalkan mau konsultasi kan suka DM dulu, Instagram dulu ya kayak kemarin itu. Iya, kalau sekarang alhamdulillah sudah kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Ya itu karena sibuk kerja jadi sulit bagi waktu, makanya kalau mau ketemu tuh masih dadakan, bisa terlaksana lah gitu ketemuannya. Kalau direncanakan biasanya suka gagal Iya. kan. Jadi dadakan aja ya. Dadakan aja. Iya, untungnya kebetulan ya saya lagi ada di sini. Mm-mm. Jadi gimana Mas Baru ada apa? Sebenarnya hampir sama sih konsultasinya kayak Konsultasi yang lalu. dulu. Masalah kuliah. Emangnya Mas Baru sekarang lanjut lagi? Alhamdulillah lanjut lagi, cuma Di mana? masih di universitas yang Yang sama. sama. Jurusannya juga sama. Jurusannya juga sama. Iya. Kalau sekarang sih kuliah di S2 itu memang banyak perbedaan ya antara S1 sama S2. Nah kalau di S1 kan teman-temannya itu bisa langsung akrab, bisa langsung humble, kenalan, terus main bareng. Kalau sekarang kan suasananya udah beda nih. S2 ya kan, dimana orang-orangnya itu mahasiswanya itu udah pada dewasa lah, udah kerja, udah punya kesibukan yang masing-masing. Jadi untuk sosialisasi di kampus sama teman-teman itu ada sedikit kendala gitu. Nggak bisa langsung berbaur kayak waktu S1 kan gampang, kayak ayo ke sini ke situ bisa langsung jadi. Kalau sekarang kan mungkin dari kesibukan teman-teman itu kita susah untuk ketemu aja, susah ngobrol aja susah, nggak berani mulai duluan. Mas Baru kayaknya permasalahannya berat banget ya. Baru datang langsung menjelaskan Iya, gitu. Iya. saking beratnya makanya pengen konsultasi Oke, tahan dulu ya. ke ibu biar plong gitu. Oke. Ya Mas Baru, jadi tujuan Mas Baru menemui saya seperti biasa untuk konsultasi lagi ya. Betul, konsultasi. Alhamdulillah sampai sekarang merasa cocok konsultasi sama ibu. Terima kasih Mas Baru. Mas Baru lupa dengan setiap saya konsultasi itu saya selalu menyebutkan 3 asas Mas Baru. Mas Baru masih ingat? Lupa. Oke, saya sebutkan lagi ya. Biar Mas Baru tidak merasa khawatir lagi gitu kalau misalkan konsultasi dengan saya. Jadi dalam bimbingan konseling itu ada 3 asas Mas Baru. Yang pertama asas keterbukaan. Jadi Mas Baru sudah mempercayakan masalah Mas Baru untuk mendapat bantuan ya gitu istilahnya kepada saya. Jadi Mas Baru silakan terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena untuk kemudian kita menemukan jalan keluar gitu. Itu yang pertama, asas keterbukaan. Nah yang kedua adalah asas kerahasiaan. Mas Baru nggak usah khawatir kalau Mas Baru sudah terbuka menceritakan semua yang Mas Baru sedang mengalami kesulitan gitu. Baru nggak usah khawatir, masalah Mas Baru bakal disebarluaskan oleh saya. Jadi insya Allah aman lah gitu, cukup kita aja tahu sampai sini gitu, nggak perlu disebarluaskan keluar gitu. Dan terakhir adalah asas kerelaan. Mas Baru nggak
nggak dalam paksaan siapapun kan datang ke sini Oh berulang kali. enggak ada paksaan, memang dari Atas dasar. kesadaran diri sendiri. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih atas kepercayaan Mas Barok sudah balik lagi ke saya gitu ya. Oke, jadi Mas Barok ini sepertinya sudah tidak sabar ya menceritakan semuanya gitu. Jadi saya menyampaikan waktu kita itu sekitar 90 menit Mas Barok ya. Jadi kalau misalkan sekiranya kurang cukup, Mas Barok bisa melanjutkan konseling kita, bisa di WhatsApp ataupun di DM kita. Iya, siap ya. Oke, saya lanjutkan ya tadi mereview permasalahan yang pertama. Tadi Mas Barok merasa kesulitan ya Iya, masa kesulitan untuk dalam menyesuaikan lingkungan di menyesuaikan kampus. bersosialisasi di kampus. Tapi pas misalkan S1 itu gimana sih? Mas Barok merasa bedanya apa gitu S1 sama sebelumnya? Oh, dari kesibukannya ya tadi ya sudah Pertama dari kesibukannya, yang kedua dari waktu perkuliahan, waktu S1 itu hampir setiap hari kan, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau sekarang di S2 waktunya itu terbatas, cuma di hari Sabtu. Ngambilnya kelas karyawan ya? Apa sih namanya? Kalau kuliah di S2 semua Semuanya? ada di Hari hari Sabtu, betul. Jadi semua yang di S2 itu beragam ya profesinya ya, yang kesibukannya masing-masing. Iya, betul. Nah, dari kesibukan itu dan dari pertemuan yang cuman satu hari, sehingga sosialisasinya itu kurang. Jadi kedekatan emosional kita juga kan kurang tuh. Jadi itu sangat berpengaruh ketika kita berada dalam kelas gitu. Ketika mereka presentasi, kita mau tanya ya kan, itu merasa canggung ya kan, takut salah ngomong, nanti mereka tersinggung atau apa, karena kan setiap mahasiswa itu kan pertama beda budaya ya kan? Ada yang terlahir dari budaya memang sudah modern yang gampang bergaul gitu, ada juga yang dari budaya tradisional ya kan. Itu tentu budaya yang berbeda itu sangat mempengaruhi kita dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi. Termasuk saya nih yang dari kampung ya kan, yang notabene itu tradisional gitu, sangat sulit juga menyesuaikan sosialisasi saya di lingkungan yang modern. Kalau dari segi umur beragam juga. Dari segi umur juga beragam. Nah, saya ini termasuk yang muda nah, masih umur 26 tahunan. Kalau teman-teman yang lain itu rata-rata sudah 40 tahun ke atas gitu. Yang pemikirannya udah dewasa, pengalamannya juga sudah banyak, gampang menyesuaikan dengan pengalaman dengan teori-teori yang ada di kelas. Itu yang pertama itu menurut Ibu solusinya bagaimana ya biar saya itu punya celah untuk lebih mudah bersosialisasi dengan teman-teman mahasiswa di kelas. Oke, Mas Barok lanjutkan dulu aja ya untuk yang selanjutnya, nanti saya bisa merangkum nanti di akhir. Yang kedua apa Mas Barok? Masalahannya. Iya, sebenarnya ada beberapa ya. Saya saya ini batasin aja menjadi tiga permasalahan. Yang pertama itu tadi susah bersosialisasi dengan teman di kelas. Yang kedua kesulitan dalam komunikasi. Mungkin background saya yang dari daerah yang belum terlalu banyak menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bahasanya masih banyak campur aduk dengan bahasa kedaerahan yang tentu akan sulit dipahami kan sama teman-teman di kelas.
Jadi Itu salah satunya. yang itu poin yang kedua, sulit untuk berkomunikasi. Nah, yang ketiga itu ini masalah yang paling krusial ya, yang paling berat lah yang saya alami, yaitu susah untuk berkonsentrasi di kelas. Kenapa? Ya mungkin karena baru pertama masuk kuliah di S2 kan ya, masih perlu penyesuaian. Nah sekarang kan saya baru semester pertama di sini, masih mencari celah dimana sih peran saya di kelas itu harus seperti apa gitu. Saya masih melihat gimana caranya teman sedang berinteraksi, gimana caranya teman presentasi, gimana caranya teman itu bertanya, menjawab dan lain sebagainya. Itu masih jadi kendala, susah untuk berkonsentrasi karena pikiran juga masih terbagi-bagi gitu kan. Apakah nanti saya bisa nih lanjutin S2, dan juga apakah nanti saya bisa nih presentasi di depan kelas, ngomongin materi dengan penguasaan materi yang bagus gitu kan. Terus apakah nanti saya bisa nih posisinya sebagai pemateri, terus ada teman yang menjawab, kemudian apakah saya bisa jawab dengan jawaban-jawaban yang pas gitu, yang baik, yang benar. Jadi sebenarnya dari ketiga poin tadi itu ya saling berkaitan. Sebenarnya saling berkaitan ya. Oke, saya sebutkan lagi ya. Jadi berapa tadi ya? Yang pertama masalah kesulitan bersosialisasi. Yang kedua kesulitan berkomunikasi. Yang ketiga adalah kesulitan berkonsentrasi. Kayak saya bahas yang pertama dulu ya. Jadi apa? Kesulitan bersosialisasi. Karena intinya Mas Barok tidak percaya diri kan, dengan diri Mas Barok, dengan notabene Mas Barok yang tadi Mas Barok sudah katakan ya. Sebenarnya itu ya normal aja sih, juga emang perlu proses ya. Apalagi Mas Barok baru semester 1, jadi Mas Barok gak usah merasa tidak percaya diri gitu. Coba Mas Barok, walaupun Mas Barok tidak memiliki pengalaman, Mas Barok merasa tidak memiliki pengalaman yang sepadan dengan mereka kan, tadi Mas Barok bilang kan, Mas Barok nggak usah insecure gitu, nggak apa-apa gitu. Walaupun Mas Barok tidak punya pengalaman, Mas Barok tidak sepadan dengan mereka, siapa tahu dengan Mas Barok bergabung bersama mereka, Mas Barok bisa terbawa gitu kan. Ada istilah ya, kalau kita bergabung kalau kita berteman dengan tukang parfum atau tukang wangi, kita pasti akan terbawa wanginya gitu. Nggak apa-apa gitu Mas Barok coba. Kalau misalkan mereka memang ada salah satu teman Mas Barok yang Mas Barok mencoba untuk mendekati satu orang di kelas, misalkan Mas Barok memberanikan diri gitu ya, menyesuaikan gitu, memulai percakapan bersama mereka gitu. Nah si orang itu tuh emang notabene itu suka berbicara, nggak apa-apa gitu. Walaupun Mas Barok tidak ada cerita untuk diceritakan, ya udah dengarkan aja mereka dengan Mas Barok menyimak pembicaraan mereka, menatap dengan fokus itu apa yang mereka katakan. Itu juga akan membuat nyaman buat mereka. Oh ternyata cerita aku tuh bener juga ada teman yang dengan baik. Ternyata kan orang yang senang berbicara itu kalau misalkan didengar dengan baik, mereka juga akan merasa nyaman gitu. Jadinya kan disitu akan membangun chemistry gitu. Walaupun misalkan si introvert dan si extrovert gitu, itu kan saling melengkapi satu sama lain, itu juga bisa jadi bisa jadi dekat gitu loh Mas Barok. Kalau Mas Barok mencoba berinteraksi tapi dengan percaya diri. Iya, dengan percaya diri aja, tapi walaupun terbatas gitu, nggak ada pembicaraannya harus Mas Barok sampaikan ke mereka, nggak apa-apa gitu, nggak
nggak usah istilahnya apa ya, nggak usah malu-malu kayak gitu. Kita juga, saya nggak yakin sih kalau Mas Barok maksudnya tidak pengalamannya tidak seperti mereka. Saya yakin Mas Barok pasti banyak pengalaman, cuma Mas Barok memang perlu menyesuaikan diri gitu. Mas Barok mencoba untuk mengosongkan gelas kan, maksudnya kan. Maka itu juga salah satu hal yang bagus, Mas Barok bisa menyesuaikan. Siapa tahu dengan mendekati mereka, nanti Mas Barok juga dapat insight yang baik juga dari mereka yang banyak pengalaman. Itu kan juga dapat menjadi tambahan informasi juga untuk Mas Barok gitu. Nah, tadi yang kedua, kesulitan komunikasi, itu juga intinya sama permasalahannya satu dari kurang percaya diri itu ya. Jadi saya sarankan sih Mas Barok harus banyak latihan public speaking gitu. Biasanya kan memang salah satu kesulitan kita dalam berbicara itu buat yang susah public speaking ya, itu ketika melihat kita tuh nggak sanggup gitu ya, kita yang nggak bisa public speaking itu nggak sanggup melihat respon mereka, mimik muka mereka ketika merespon kita berbicara. Itu kan salah satu kesulitan kita, makanya susah public speaking gitu ya. Nah, makanya saya sarankan Mas Barok coba untuk latihan komunikasi di rumah secara mandiri, secara otodidak. Misalkan berbicara dengan tembok, berbicara dengan tembok, atau berbicara di depan cermin, atau di record tuh pembicaraan Mas Barok dulu di record di HP. Oh ternyata nanti Mas Barok bisa notice nih, oh ternyata aku tuh kesalahan komunikasi itu di bagian ini. Nah, dalam dunia public speaking itu ada namanya istilah tic verbal. Tic verbal itu kayak gini Mas Barok. Misalkan Mas Barok tadi bilang kesulitan komunikasi. Saya juga dulu pernah mengalami. Kalau misalkan komunikasi itu penting kebanyakan gini. Apalagi ya? Kayak gitu-gitu. Misalkan di awal kayak kali atau enggak, kalau misalkan dari akhir kalimat itu selalu ada kata gitu. Maksudnya gitu, nah gitu, nah itu namanya tic verbal. Nah nanti Mas Barok coba berbicara di depan tembok, kalau nggak cermin, kalau nggak di record, Mas Barok coba hitung tic verbal itu tuh ada terulang berapa kali. Ini gimana caranya ya si tic verbal itu bisa hilang. Nah Mas Barok dari situ bisa notice si tic verbal itu bisa diganti dengan kalimat apa gitu, dengan kalimat penghubung apa gitu. Itu ya tadi. Yang komunikasi, nanti saya persimpel lagi. Yang terakhir tadi apa? Konsentrasi. Sekarang saya tanya, Barok duduknya di sebelah mana kalau misalnya kuliah? Untuk sekarang sih karena masih kurang percaya diri, ngambil tempat duduknya itu di belakang. Di belakang ya. Nah itu juga bisa berpengaruh Mas Barok dalam tidak fokusan dalam belajar gitu. Jadi kenapa kalau orang-orang dulu gitu, kalau orang tua kita gitu, kalau misalkan pertama masuk sekolah tahun ajaran baru selalu bilang duduk paling depan gitu, biar pelajaran itu masuk. Nah itu salah satu pengaruh kita kenapa gitu harus duduk di depan tuh, ya itu biar konsentrasi gitu. Jadi kalau misalnya Mas Barok tanya, saya tuh kesulitan duduk di depan tuh karena ketinggalan terus misalkan gitu ya, udah berarti ada effort sedikit Mas Barok datang lebih pagi gitu, datang lebih pagi biar bisa duduk paling depan. Kalau gitu kan sifatnya kalau di kuliah itu nggak apa namanya random ya duduk itu ya, nggak oh ini tempat aku nggak kayak SD enggak kan ya. Gitu Mas Barok. Jadi coba usahakan bangun lebih pagi, cari tempat duduk paling depan. Nah, walaupun nggak apa-apa terlalu pagi juga, itu kan waktunya itu bisa dimanfaatkan Mas Barok untuk mereview materi yang akan dibahas di hari itu sama dosen. Itu kan, misalkan ada presentasi nih, tadi Mas Barok bilang ya, kalau presentasi itu sulit apa? Takut gitu ya, takut salah ngomong kalau misalnya menanya kalau presentasi ya. Nah, Mas Barok coba untuk mengulas lagi materi apa yang akan dibahas, Mas Barok pelajari. Kalau misalkan sebenarnya kita tuh tidak percaya diri dan takut ketika belajar itu karena kita belum paham. Tapi kalau misalkan kita udah paham, kita bakal percaya diri gitu, nggak takut gitu. Kalau misalkan Mas Barok kan kalau udah paham ya udah gitu, let the flow aja, ngalir aja gitu. Aku udah paham gitu. Nah Mas Barok bisa sebelum mulai
kuliah Mas Baru bisa mereview materi apa sekarang nih Mas Baru belajar, kan lumayan kan pagi-pagi kan biasanya bagus ya buat belajar gitu Mas Baru. Oke, sekarang saya mau buat kontrak konseling nih Mas Baru. Sekarang agak berbeda ya dari yang kemarin, konseling kemarin. Sekarang saya mau menugaskan Mas Baru kita buat kontrak konseling. Jadi nanti di pertemuan kedua kita ketemu lagi, kita mengulas bagaimana perkembangan Mas Barok setelah melaksanakan tugas yang saya akan berikan ini. Barok siap? Siap. Oke. Jadi tugas yang pertama, Mas Barok nanti coba memulai percakapan bersama teman-teman Mas Barok. Minimal dalam 2 minggu inilah gitu ya. Dengan siapa aja kira-kira memulai percakapan senyaman mungkin Mas Barok, seapa adanya mungkin. Kita nggak perlu ketemu orang-orang baru lalu kita kayak flexing istilahnya gitu. Flexing itu maksudnya mau menggambarkan apa kelebihan kita gitu. Kita nggak apa-apa, kita apa adanya aja gitu ya. Mau bersosialisasi, mau membicarakan dengan baik dengan niat untuk itu silaturahmi, berbagi pengalaman satu sama lain gitu kan. Nah, Mas Baru nanti coba memulai pembicaraan bersama teman-teman Mas Baru. Gitu ya. Terus yang kedua Mas Baru coba latihan berbicara, latihan public speaking di depan cermin. Nanti bisa tuh videonya bisa kirim ke saya ya, misalkan seminggu 2 kali gitu ya, di melalui video, tapi tanpa skrip ya. Oke. Lalu yang ketiga, yang tadi itu yang Mas Barok duduk paling belakang, sekarang coba Mas Barok bangun lebih pagi, datang lebih awal ke kampus, coba untuk duduk paling depan tuh Mas Barok. Saya menugaskan Mas Barok itu dalam waktu 2 minggu ya. Tapi nanti setelah 2 minggu Mas Barok datang lagi ke tempat saya, jelaskan perkembangannya bagaimana itu. Oke Mas Barok ya. Ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, ketemu lagi ya Mas Barok ya. Iya Bu. Jadi gimana nih setelah kemarin Mas Barok saya tugaskan 3 poin itu, gimana perkembangannya? Alhamdulillah ada perkembangan ya Bu. Ya, udah coba ini memulai percakapan sama teman-teman ya? Udah mulai sosialisasi sama teman-teman, udah mulai nyapa, nanya pengalamannya bagaimana, saling bertukar informasi, saling berbagi pengalaman. Terus ternyata memang benar ya, kita itu harus percaya diri dulu gitu ya. Kita tuh gampang bersosialisasi sama teman-teman kita. Jangankan di kampus, ya kan, di tempat kerja, di masyarakat, di mana aja, ternyata memang kita tuh perlu yang namanya percaya diri seperti yang Ibu katakan. Kita jangan takut merasa salah selagi niat kita baik, cara kita baik, tujuan kita baik, insya Allah akan diterima di lingkungan kita gitu, termasuk teman-teman kita di kampus. Okay. Jadi ternyata tidak semenyeramkan itu kan? Iya, ternyata tidak semenyeramkan yang pernah saya kira dulu. Gitu. Berarti cuma hanya perlu memulai ya? Iya, perlu memulai untuk bertanya, menyapa, dan saling bertukar pikiran. Ternyata justru lebih menyenangkan, lebih asik gitu. Kita punya informasi-informasi baru, ya kan, punya pengalaman baru dari teman-teman yang sebelumnya itu belum pernah loh kita rasain sendiri gitu. Ternyata ketika ada kesulitan, terus si lawan bicara kita itu mempunyai kesulitan yang sama dan cerita tentang solusinya, nah itu bisa jadi ilmu buat kita nih. Nanti kalau dihadapkan dengan masalah yang serupa seperti teman bicara kita, nah kita udah punya solusinya gitu, udah punya antisipasinya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada perkembangan. Sudah mulai bisa menyesuaikan ya? Sudah, alhamdulillah sudah bisa. Oke,
Poin pertama sudah selesai nih. Lalu yang kedua gimana tuh ya Mas Barok? Apa tuh? Oh, Saya lupa. yang suruh berlatih public speaking itu ya, yang komunikasi. Ya, Ya, kemarin saya sudah alhamdulillah sih udah ya, kemarin saya mulai sudah berlatih bicara di depan cermin, direkam, ngoreksi pembicaraan kita sendiri, itu mana yang salah, mana yang perlu kita perbaiki. Iya, kemarin saya juga sudah cek file dan video Mas Barok yang sudah kirimkan ke saya. Ya, alhamdulillah sudah lebih baik. Kan ada beberapa video ya yang Mas Barok kirim ke saya. Alhamdulillah sudah lebih baik. Nah, saya sarankan itu tidak cukup sampai situ saja Mas Barok. Kalau mau lebih baik, ya terus saja berlatih gitu. Practice make it perfect. Kalau kita banyak berlatih, itu akan mencemburkan kita dalam melakukan sesuatu. Jadi saya harap Mas Barok terus lanjut latihan kayak tadi yang public speaking mandiri itu ya. Insya Allah nanti akan terus dilanjutkan, terus diperbaiki, dan terus belajar lah. Terus yang terakhir apa tuh kemarin? Susah konsentrasi. Nah, alhamdulillah sekarang sih udah duduk di depan dan udah mulai bisa menangkap apa yang dosen bicarakan, apa yang teman-teman presentasikan, dan sudah bisa mulai mulai bertanya dan memberi materi, terus sudah bisa mulai menjawab apa yang ditanyakan teman-teman. Intinya sih alhamdulillah ketiga permasalahan tadi itu sudah mulai ada perkembangan lah, walaupun ada ada sesuatu kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Iya, kita kembalikan lagi ya, kan semua itu proses ya. Iya. Mas Barok ya bertahap lah. Untuk sejauh ini Mas Barok ya alhamdulillah gitu mau berusaha untuk memperbaiki apa yang Mas Barok perlu perbaiki ya, gitu yang menjadi kesulitan Mas Barok ketika belajar di bangku kuliah S2 ini. Itu sebuah tindakan yang bagus gitu Mas Barok. Dan saya sangat apresiasi Mas Barok sudah mau datang ke saya untuk menjelaskan kesulitan Mas Barok, dan Mas Barok mau membuatnya untuk menjadi lebih baik gitu Mas Barok. Ya, saya juga berterima kasih kepada ibu sejauh ini sering merepotkan ibu, menyita waktu ibu, ya kan, untuk untuk memberikan ilmu yang begitu bermanfaat, tentunya khususnya buat saya pribadi gitu. Alhamdulillah. Ya, ya. Gimana? Saya mau minta penjelasan Mas Barok nih. Mas Barok merasa lebih baik setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah jauh lebih baik daripada yang Semoga dulu. Semoga terus lebih baik ya, dan Amin. bisa melaksanakan sekolahnya dengan baik sampai selesai nanti. Amin. Ya, oke, kita tutup aja proses konseling ini. Iya, sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih Mas Barok. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.